Halo Sobat Jejak Digital, apa kabar? Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang membuat warga di Tabalong, Kalimantan Selatan, terdiam ngeri. Bukan karena kasus narkoba, bukan karena begal di jalanan, tapi karena seorang ibu tunggal yang dikenal tangguh, pekerja keras, dan tak pernah mengeluh, mengenaskan. Di tempat ia mencari nafkah setiap hari. Yang bikin lebih mencengangkan, pelakunya bukan orang asing. Bukan perampok, bukan preman pasar, melainkan tangan dari karyawan sendiri. Seseorang yang selama ini diam. Tapi diamnya menyimpan dendam. Dendam yang perlahan berubah jadi bara, lalu menyala jadi amukan paling brutal yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ini bukan cuma kisah kriminal, tapi tentang luka yang dipendam terlalu lama. Tentang kalimat-kalimat kecil yang berubah jadi senjata. Tentang betapa bahayanya ketika hati dibiarkan luka tanpa obat, hingga akhirnya tumpah dengan darah. Sebelum kita mulai, duduk yang tenang dulu ya. Siapkan kopi, tenangkan pikiran, dan siapkan hati. Karena cerita ini akan membekas sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik like, dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Cerita ini diangkat dari kejadian nyata yang kami susun ulang menjadi alur kisah yang lebih dalam, emosional, dan menyentuh nurani. Dengarkan baik-baik, karena kadang, orang yang paling dekat adalah orang yang paling berbahaya. Pagi masih basah oleh embun ketika langkah kaki perempuan paruh baya itu menyusuri lorong sempit Pasar Tanjung. Namanya Lina. Usianya 43 tahun. Seorang ibu tunggal yang kini hanya hidup berdua dengan anak balitanya. Tanpa suami. Tanpa tempat bersandar selain keringat sendiri. Tapi senyumnya tak pernah hilang. Bahkan saat harus berdiri sejak subuh, menyiapkan dagangan yang ia gelar di lapak kecil miliknya. Lina bukan hanya sekadar pedagang. Ia adalah pejuang. Di antara tumpukan ayam potong, buah-buahan, dan cemilan ringan, ia menggantungkan harapan untuk kehidupan yang layak. Lapaknya berada di tepi Jalan Pelajar, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Setiap hari ia berdiri di sana, menerima pelanggan dengan sapaan hangat, meski tubuhnya lelah dan pikirannya kadang berat. Ia tidak hanya berjualan, tapi juga aktif di dunia maya. Akun Facebook miliknya memiliki ribuan pertemanan. Di sana, ia membagikan aktivitasnya, mempromosikan jualan, bahkan kadang membagikan kisah-kisah sederhana kehidupannya. Banyak yang menyukai caranya berbagi. Banyak pula yang kagum pada keteguhannya menjalani hidup sebagai ibu tunggal. Karena usahanya makin berkembang, Lina memutuskan untuk mempekerjakan beberapa orang. Ia mulai merekrut tenaga bantuan untuk mengelola lapaknya. Beban kerja terlalu berat jika harus ia jalani seorang diri. Meski tidak besar, usaha itu sudah membuatnya dikenal sebagai sosok perempuan tangguh yang pantang menyerah. Namun seperti sinar pagi yang tak selalu cerah, tidak semua yang bekerja dengannya membawa kedamaian. Di antara beberapa karyawan, ada satu orang yang diam-diam membawa gelombang gelap. Ia bernama Halim. Pria berusia 30 tahun yang bekerja sebagai pengangkat buah. Warga Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Puda. Tak banyak yang tahu hubungan Lina dan Halim perlahan berubah menjadi renggang. Tapi untuk saat ini, semua tampak biasa saja. Hanya Lina dan pikirannya sendiri yang menyimpan banyak luka yang belum sempat diceritakan. Halim bukan orang yang mudah ditebak. Di mata warga sekitar, ia dikenal sebagai sosok pendiam, pekerja yang tidak banyak menuntut. Ia jarang bicara, jarang juga tersenyum. Tapi bagi Lina, Halim adalah sumber masalah yang tak kunjung usai. Hari-hari awal bekerja, Halim tampak seperti karyawan biasa. Ia mengangkat buah, membantu bongkar muat dagangan, dan menjaga kebersihan lapak. Tapi entah sejak kapan, sikapnya berubah. Ia menjadi lebih sensitif. Mudah tersinggung hanya karena teguran kecil. Dan sayangnya, Lina bukan tipe bos yang pandai memilih kata. Ia tegas. Ia keras. Dan kadang, terlalu blak-blakan. Teguran demi teguran terlontar dari mulut Lina kepada Halim. Mulai dari soal ketepatan waktu, kebersihan lapak, hingga kerapihan dalam bekerja. Bagi Lina, itu hal wajar. Tapi bagi Halim, perlakuan itu menyakitkan. Ia merasa ditekan, dipermalukan, dan lebih buruk lagi, dibandingkan dengan karyawan lainnya. Lina sebenarnya bukan tidak sadar. Ia tahu Halim tidak nyaman. Ia tahu hubungan mereka sudah renggang. Tapi anehnya,
Ia tidak memecat Halim. Barangkali karena kasihan. Barangkali karena kekurangan tenaga. Atau mungkin, karena ia tidak pernah mengira semua akan berakhir dengan Halim pun tidak pernah mengundurkan diri. Entah karena butuh pekerjaan, atau karena ingin membuktikan sesuatu. Ia terus bertahan. Meski hati sudah mengeras. Meski luka sudah dalam. Dan hari-hari pun berlalu dalam diam yang penuh dendam. Hubungan Lina dan Halim seperti api kecil di bawah abu. Tidak terlihat, tapi terus menyala. Hingga satu waktu, angin kencang datang dan mengubah segalanya. Hari itu, langit Tabalong diselimuti awan gelap. Gerimis mulai turun ketika Halim memulai rutinitasnya seperti biasa. Ia datang ke lapak buah milik Lina dengan langkah yang tak lagi semangat. Kepalanya penuh beban. Hatinya penuh sesak. Tapi ada satu niat yang ia genggam hari itu. Ia ingin bicara baik-baik. Ia ingin semua selesai dengan kepala dingin. Lina sedang sibuk mengatur dagangan. Wajahnya lelah. Tapi sorot matanya tetap tajam, seperti biasa. Ketika Halim mendekat dan mencoba membuka percakapan, Lina hanya melirik tanpa menjawab. Halim mencoba lagi, dengan suara pelan. Tapi lagi-lagi, Lina tidak menggubris. Ia terus melanjutkan pekerjaannya, seolah Halim hanyalah bayangan di sudut lapak. Halim menarik napas panjang. Ia tahu, ini bukan waktunya. Tapi hati yang sakit tak bisa terus diam. Ia pamit pulang. Tak ada senyum. Tak ada jawaban baik. Hanya satu kata dari Lina yang terdengar, kata yang tajam, kata yang memotong hati seperti pisau. "Buliha, pulang aja sana." Ucapan itu menghantam dada Halim seperti palu godam. Langkahnya pulang tak seperti biasa. Sepanjang jalan, wajah Lina terus terbayang. Nada bicaranya, tatapan matanya, sikap acuhnya. Semua seperti hantu yang menari di kepalanya. Sampai di rumah, Halim mencoba menenangkan diri. Tapi pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Ia merasa dipermalukan. Merasa tidak dianggap. Dan lebih dari itu, gajinya hari itu belum dibayarkan. Hal kecil, tapi di tengah amarah, bisa menjadi bahan bakar bagi nyala yang membakar. Halim kemudian nekat menghubungi Lina. Ia hanya ingin tahu, apa salahnya. Tapi jawaban Lina seperti menambahkan bara ke dalam api. Suara ketus itu terdengar lagi, dan kali ini lebih dingin dari sebelumnya. Tidak ada. Lalu sambungan diputus begitu saja. Halim terduduk. Hujan turun semakin deras. Tapi di dalam dirinya, yang mengguyur bukan air, melainkan amarah. Dan dari amarah itulah, sebuah keputusan gelap mulai tumbuh. Petang menjelang. Hujan turun deras membasahi jalanan Tabalong. Tapi Halim, dengan hati yang mendidih, tidak peduli. Ia berjalan cepat, kembali menuju pasar, menuju lapak buah itu, tempat di mana hatinya remuk. Di tangannya tidak ada senjata. Tapi di pikirannya, semuanya sudah hancur. Lapak masih buka. Lina terlihat sendiri, duduk di kursi plastik usang. Ia sedang mengasah sebilah pisau belati. Pisau yang biasa digunakan untuk memotong buah dan daging dagangan. Suara gesekan logam terdengar nyaring, bertalu-talu dengan derasnya hujan di atap seng. Halim berdiri beberapa langkah dari Lina, diam, memperhatikan dari kejauhan. Ia menunggu momen. Setelah Lina selesai mengasah, ia meletakkan pisau itu di atas meja. Halim maju perlahan, membuka suara lagi. Satu kalimat lirih meluncur, masih dengan niat yang tersisa untuk damai. Tapi jawaban Lina kembali keras. Kali ini tidak hanya menyakitkan, tapi seperti hukuman akhir. Aku ini beda orangnya. Kalau sudah terserahku, ya terserahku. Mau berhenti kerja, ya berhenti. Kamu ini sedikit-sedikit tersinggung. Aku tidak mau ngurus urusanmu. Aku mau ngurus keluargaku saja. Lina lalu bangkit, meninggalkan Halim sendirian di bawah lampu yang temaram. Pisau masih tergeletak di meja. Dan dalam satu detik penuh kemarahan, Halim mendekat. Tangannya meraih pisau. Kakinya melangkah cepat. Dan saat punggung Lina membelakanginya, Halim mengayunkan pisaunya dengan tenaga penuh. Pisau itu menancap dalam di tubuh Lina. Seketika menyembur. Lina menjerit, tubuhnya ambruk, napasnya tersengal. Halim tidak berhenti. Ia terus menekan tubuh Lina, menindihnya di lantai pasar yang basah oleh hujan dan jeritan itu menggema. Tapi hujan menenggelamkan suara. Dunia seperti sunyi.
Sampai akhirnya seseorang mendengar. Seorang karyawan lain, bernama AM, berlari ke sumber suara. Yang ia lihat adalah mimpi buruk dalam bentuk nyata. Langkah AM terhenti seketika saat ia menyaksikan pemandangan mengerikan di depan matanya. Di bawah cahaya lampu yang redup, Lina terkapar dengan tubuh bersimbah. Di atasnya, Halim masih menindih, menggenggam pisau belati, dan mencoba kembali melukai. Lina meronta. Tangannya berusaha menangkis. Tapi tubuhnya sudah lemah. Sayatan baru mendarat di lengan kirinya. Mengalir dari luka itu, mengalir ke lantai yang dingin dan basah. AM gemetar, tapi ia tahu tak bisa diam. Dengan sekuat tenaga, ia menerjang Halim, merebut pisau dari genggamannya. Pisau itu terlepas, terlempar ke sisi kanan lapak. Nafas AM terengah, tapi ia berhasil. Di saat yang bersamaan, seorang karyawan lain, Jia, tiba di lokasi setelah mendengar teriakan Lina dari kejauhan. Jia langsung membantu AM menarik tubuh Halim dari atas Lina. Wajah Halim kosong. Tatapannya seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Tapi kenyataannya, ini bukan mimpi. Ini adalah kebrutalan yang nyata. Halim perlahan mundur. Ia sadar, apa yang ia lakukan bukan lagi sekadar pelampiasan. Ini sudah melewati batas. Di tangannya bukan biasa. Itu adalah nyawa yang sebentar lagi akan lepas. AM dan Jia tidak sempat mengejar saat Halim lari. Fokus mereka hanya satu. Menyelamatkan Lina. Mereka buru-buru menghubungi ambulans. Hujan masih deras. Tapi waktu tak bisa menunggu. Mereka juga segera melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Ambulans datang cepat. Sirinenya meraung di tengah badai. Lina dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Terus keluar dari luka-lukanya. Tapi matanya masih terbuka. Bibirnya masih mencoba berucap. Ia masih ingin bertahan. Ia masih ingin hidup. Namun sayangnya, luka yang terlalu dalam telah merebut segalanya. Malam belum berganti. Di sudut gelap Kelurahan Belimbing Raya, langkah-langkah petugas kepolisian mengendap dalam diam. Informasi dari saksi mengarah ke satu tempat, bangunan kosong bekas sarang burung walet. Di sanalah Halim bersembunyi, berusaha kabur dari kenyataan. Sekitar pukul 8:30 malam, Halim ditemukan. Ia tidak melawan. Tidak berteriak. Ia hanya diam, pasrah, dan menyerah. Tubuhnya masih basah oleh hujan. Wajahnya lelah. Seperti seseorang yang tahu bahwa semua sudah berakhir. Di kantor polisi, Halim menceritakan semuanya. Ia mengaku. Dari rasa sakit hati yang bertumpuk, dari ucapan kasar yang memicu kemarahan, hingga bagaimana ia mengambil pisau dan menusukkan ke tubuh Lina. Kata-katanya datar. Tapi di balik itu, tampak penyesalan yang datang terlambat. Polisi pun menggelar rekonstruksi kejadian. Setiap detik, setiap gerakan, diulang kembali untuk membuktikan kronologi. Dan dari bukti yang dikumpulkan, termasuk pesan singkat yang sempat dikirimkan Lina kepada keluarganya sebelum kejadian, motif Halim semakin kuat. Ia melakukan semuanya karena dendam. Karena sakit hati yang tak tertahankan. Jenazah Lina, yang sempat dibawa ke rumah sakit, akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Luka tusuk yang dalam, kehilangan darah yang parah, membuatnya tak bisa diselamatkan. Pihak keluarga menolak otopsi. Mereka hanya ingin segera memakamkan Lina dengan layak. Luka hati mereka sudah cukup besar. Mereka hanya ingin Lina kembali ke tanah dengan tenang. Anak kecil Lina kini menjadi yatim. Dunia yang sempit baginya, kini semakin sunyi. Kehilangan seorang ibu bukanlah sesuatu yang bisa digantikan. Di rumah kecil yang dulu penuh semangat, kini hanya ada sepi dan kenangan. Sementara itu, Halim dijerat pasal penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Hukuman penjara lebih dari 10 tahun menantinya. Tapi mungkin, yang lebih berat dari itu adalah beban rasa bersalah yang akan terus tinggal di dalam dirinya.